Gue dulu punya sedikit kesulitan ketika membaca atau menginterpretasikan sebuah gambaran EKG. Jadi gue belajar basic-basic EKG itu seperti apa, tetapi gue bingung. Gue harus interpretasikan sebuah gambaran EKG yang muncul itu seperti apa. Buat kalian yang mungkin punya problem yang sama seperti gue punya sedikit trik gimana cara ngebaca EKG dengan simpel, sederhana, dan biar kita nggak kelihatan bego-bego amat. Jadi di sini gue nggak akan bahas apa itu kotak besar, kotak sedang, kotak kecil, SA note, AV note. Mungkin untuk sementara kalian lupakan sejenak. Kita langsung fokus ke bagaimana cara untuk ngebaca itu. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan pada sebuah gambaran EKG itu adalah PR interval. PR interval ini adalah jarak dari gelombang P sampai ke gelombang R. Normalnya PR interval itu 3 sampai 5 kotak kecil, atau jika dikonversikan sekitar 0,12 sampai 0,20 detik. Lalu yang berikutnya adalah heart rate. Heart rate-nya ini 60 sampai 100 kali per menit. Lalu yang ketiga adalah iramanya regular atau tidak. Yang keempat adalah apakah gelombang P selalu diikuti gelombang QRS kompleks. Yang kelima yang harus kita perhatikan adalah gelombang QRS-nya. Gelombang QRS ini apakah dia sempit atau dia lebar. Dan yang terakhir adalah segmen ST. Jadi di segmen ST ini kita nentuin apakah gelombang ST-nya itu elevasi atau depresi. Di dasar-dasar EKG kita belajar gelombang P itu normalnya gimana, Q seperti apa, R seperti apa, S seperti apa, T seperti apa, normalnya lebarnya berapa, jaraknya berapa. Tapi kita sering kali bingung gimana cara kita nerapin ini ketika ada sebuah gambaran EKG. Terutama ketika di monitor EKG itu kan gak kelihatan kotak-kotak besar yang mana, kotak kecil yang mana, yang ada cuma garis terus gambar EKG doang. Gimana kita bisa nentuinnya, iya kan? Jadi patokannya kita cukup ke 6 ini biar lebih gampang ya. Setelah ke 6 poin ini sudah kita dapat hasilnya, terus kita pengen tahu gimana nih artinya seperti apa. Jadi permasalahan pada suatu gambaran EKG itu bisa kita ketahui dengan gambaran EKG 12 lead. Kenapa dibilang EKG 12 lead padahal elektrodanya hanya 6, V1 sampai V6 ya. Oke, jadi kita lakukan pemeriksaan EKG 12 lead. 12 lead kita pasang di tangan sama di dada elektrodanya. Elektrodanya itu ada V1 sampai V6. 6-nya lagi kemana? Yang kita cek. Kalau cuma ini kan cuma 6 lead doang. 6 lead lagi itu adalah lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF. Makanya jadi 12 lead. Masing-masing ini punya gambaran sendiri menunjukkan lokasi beda-beda dari aliran listrik jantung itu sendiri. Gini cara kita interpretasiinnya. Jadi ada segitiga Eindhoven kalau nggak salah ya. Kalau kalian lupa namanya, googling aja segitiga EKG, muncul biasanya. Oke, jadi bayangkan bidang kosong ini adalah dada pasien yang akan kita lakukan penempelan elektroda. Cara tempelnya di mana? Cara tempelnya di tempatnya masing-masing. Gue nggak jelasin di sini karena kita lebih fokus ke gimana cara interpretasinya. Jadi kita pasang V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini kan kita perumpamain ini sternumnya, berarti pemasangannya kurang lebih seperti ini. Ini ada 6 lead. Jadi kita pasang lagi di kaki ya, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Jadi kira-kira kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi anggaplah ini tubuh
seseorang yang sudah kita pasang EKG. Ada di lead 1, 2, V1, V2 sampai V6 sesuai dengan lokasinya. Kita pasang di tangan kanan AVR right, di tangan kiri AVL left, dan di kaki kanan kaki kiri AVF foot ya. Kaki kanan gambaran listriknya nggak ada. Kaki kanan itu sebenarnya untuk netralin aliran listriknya doang. Oke, sekarang kita sudah tambah 3 lead. Jadi sudah 9 lead. Kurang 3 lead lagi. 3 lead lagi itu kemana? Jadi aliran listrik dari AVR ke AVL itu kita sebut dengan lead 1. Lalu dari AVR ke AVF itu adalah lead 2. Dari AVL ke AVF ini adalah lead 3. Jadi komplit semuanya ada 12 lead. Nah, untuk tahu permasalahannya ada di daerah mana di jantung, kita harus print EKG 12 lead supaya kita bisa ngebaca semuanya. Cara kita bacanya kayak gimana? Pertama kan kalian sudah tahu 6 poin dasar yang kita harus baca ketika ada sebuah gambaran EKG itu apa? Dari PR interval, apakah P selalu diikuti QRS kompleks, gelombang QRS-nya apakah lebar atau sempit, heart rate-nya berapa, regular atau tidak, ada ST elevasi atau tidak, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita pengen terapin di sini supaya kita tahu lokasi yang bermasalah itu ada di mana. Jadi untuk lokasi lead yang V1 dan V2 ini menunjukkan gambaran di daerah septal atau septum sama. Untuk gambaran V3 dan V4 ini menunjukkan gambaran jantung di daerah anterior atau daerah depan ya. Kan jantung posisinya nggak lurus seperti ini tapi agak miring. Jadi posisi depannya memang agak miring. Lalu lead 1 AVL V5 dan V6 ini menunjukkan gambaran di daerah lateral atau daerah sampingnya jantung. Dan sisanya ada lead 2, lead 3, dan AVF ini menunjukkan gambaran di daerah inferior atau daerah bawah jantung. Nah, terus AVR ini nunjukin gambaran apa? AVR ini sebenarnya karena posisinya paling jauh dari jantung, jadi listrik yang sampai ke AVR itu cenderung negatif. Artinya di gelombang lain itu kalau gambarannya EKG-nya itu cenderung gelombangnya naik ke atas. Di AVR justru sebaliknya, karena listrik yang ada di AVR itu terlalu jauh sehingga jadinya negatif. Kalau nggak salah seperti itu. Yang lebih expert mungkin bisa jelasin lebih detail ya. Nah, sekarang kita udah lihat nih daerah-daerah masing-masing jantung. Sekarang EKG yang sudah kalian baca tadi, kalian tinggal cocokin dengan ini nih. Jadi daerah-daerah mana yang bisa kalian tahu ada permasalahan. Jadi intinya kalian harus tahu gambaran EKG normal duluan. Gambaran EKG yang abnormal itu kalian belum hafal pun nggak apa-apa. Yang penting basic dasar untuk EKG normalnya itu kalian tahu. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing untuk pikir ini AV block atau bukan, AV block derajat 1 atau derajat 2, ini VT atau VF atau gambaran lain-lain, gambaran abnormal. Kalian tidak perlu pusing soal itu dulu. Yang paling penting kalian harus ingat itu adalah gambaran EKG normalnya duluan. Jadi setelah kalian tahu gambaran EKG normal, kalian bandingkan dengan masing-masing lead yang ada di sini. Di situ kalian bisa tahu apakah ini EKG normal atau tidak normal. Seandainya ada EKG yang gambarannya jelek atau abnormal, kalian bisa tahu. Kalian tinggal kasih ke dokter yang lagi jaga. Enak tuh dikasih, dok ini kayaknya ada masalah EKG-nya nggak normal di V1, V2 contohnya. Ini kemungkinan ada gangguan di daerah septal kayak gitu.
Atau kayaknya gambaran EKG-nya bermasalah di daerah anterior nih, atau lateralnya ada masalah dikit nih, kayak gitu. Jadi kita walaupun nggak ngerti hasil interpretasinya apa, paling nggak kita tahu kalau itu tidak normal. Jadi sedikit tricky ya. Jadi untuk cara interpretasi ini yang simple, gue cukupin sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas yang lebih detail lagi. Jadi intinya itu teman-teman, 6 poin yang harus kalian lihat tadi, yang kalian baca dari sebuah gambaran EKG apa, terus kalian tinggal aplikasikan ke ini, segitiga Eindhoven ini. Jadi kalian bisa tahu lokasi-lokasi mana yang bermasalah. Jadi gue harap video ini bisa membantu buat kalian yang lagi belajar. Mungkin kalau kalian yang udah expert, bisa tolong sharing-sharing ilmunya juga. Jadi gue harap kepake ya.